Mau bisnis tapi modal nggak ada, gimana? Hai everyone, welcome back to my channel. Bisnis, tapi nanti kalau gagal nggak bisa bayar motor, nggak bisa bayar mobil, gimana kalau bekerja sambil bisnis? Kerja dari pagi pulang malam, lembur-lembur, nggak dapat uang lembur, nggak dapat insentif, tapi gaji masih kecil. Hey, kamu kerja apa dikerjain? Ya dulu aku sempat buka bisnis jualan martabak, tapi lama-lama aku capek, terus juga lama-lama sepi. Apa jangan-jangan aku nggak bakat ya bisnis? Tapi bingung modalnya dari mana, bingung nanti sukses apa enggak. Kalian pengen berbisnis tapi nggak ada modal, tapi pengen punya penghasilan sama seperti ketika kalian menjadi karyawan. Hey, think smart. Stop untuk negative thinking terhadap diri kalian atau terhadap apa yang kalian ambil. Sekarang aku akan memberitahukan kepada kalian yang ingin memiliki bisnis tapi masih bermental karyawan. Ini dia tips untuk mantan karyawan ingin menjadi pebisnis. Yang pertama, kalian harus memiliki mental bisnis. Jangan mental cemen, jangan dikit-dikit gagal nangis, terus kembali lagi jadi karyawan. Terus kalian bosan jadi karyawan, kalian pengen niat lagi berbisnis. Ketika bisnis gagal lagi, kalian kembali lagi jadi karyawan. Kalau kalian ingin menjadi seorang pebisnis, ingat, yang pertama kali kalian harus bisa kuat tahan banting terhadap untung dan ruginya usaha kamu. Kamu mau usaha apapun, tapi kalau mental kamu masih karyawan, kamu nggak akan bisa untuk meningkatkan bisnis kamu. Apalagi nanti kalau kamu sudah ada karyawan 1, 2, dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba mental kamu menciut, terus seketika kamu menutup bisnis kamu tanpa memikirkan bagaimana nasib karyawan yang udah kamu pecat. Dan yang kedua, kamu harus setidaknya memiliki tabungan untuk 3 bulan ke depan, karena pada dasarnya bisnis itu naik turun. Di 3 bulan pertama, bisnis pasti mengalami yang namanya perkenalan di lingkungan sekitar. Dan kalian gak akan bisa yang namanya bisnis itu harus selalu sukses, harus selalu di atas. Ketika kamu ingin resign dari pekerjaan kamu, usahakan kamu memiliki tabungan untuk 3 bulan ke depan kamu. Ini untuk jaga-jaga, siapa tahu bisnis kamu gagal ya. Apalagi ini untuk kalian yang sudah tidak single lagi atau punya anak atau punya istri. Kalian harus bisa membesarkan hati mereka ketika kamu tidak bisa memberikan gaji yang besar. Mungkin kamu bisa makan cuma pakai nasi garam. Mereka, apa kamu tega untuk membiarkan mereka menunggu kamu sukses dalam bisnis kamu? Dan ini akan membuat kamu menjadi orang yang tidak konsisten. Ketika kamu tidak memiliki tabungan untuk 3 bulan hidup, kamu akan memilih untuk kembali lagi menjadi karyawan. Dan untuk yang ketiga, kalian harus bisa punya konsep dalam bisnis kalian. Misal kalian ingin bisnis kuliner, kalian harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya modal itu sangat seminim mungkin. Mungkin banyak orang bilang, kalau modalnya terlalu minim, kalau kamu dikit-dikit dana kamu mepet-mepetin, pasti hasilnya nggak maksimal. Nggak juga sih, dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya ketika kamu ingin bisnis kuliner, mungkin kamu ingin menciptakan restoran yang megah gitu ya, padahal kamu tidak tahu pangsa pasarnya gimana, kamu tidak tahu itu untung ruginya berapa, bayar sewa berapa, bayar karyawan atau lampu dan sebagainya. Kalian harus melakukan hal yang seminim mungkin. Mungkin kalian tidak perlu karyawan dulu, kalian yang jaga sendiri. Kalian mungkin buka rombong kecil-kecilan, kalian buka ya setidaknya 1 rombong dulu untuk kalian jaga sendiri. Itu untuk bisnis kuliner ya. Nah, selain itu kalian juga harus mengetahui kira-kira basic kalian apa, berbisnis apa. Mungkin kalau kalian bisa masak, kalian bisa menciptakan ide-ide kreatif, kalian bisa bikin bisnis kuliner. Tapi kalau kalian tidak bisa masak, tapi kalian itu bisa pandai berjualan online, kalian bisa mulai bisnis jual beli online. Atau misalkan kalian ini bisa untuk otak-atik modifikasi atau tentang otomotif, kalian bisa bikin kayak ya toko spare part atau modif something like that kayak gitu. Atau mungkin kalian bisa untuk sulam alis. Itu semua sebenarnya tergantung dari pemikiran kalian, dari keahlian kalian dulu, baru kalian menciptakan bisnis tersebut. Jangan sampai kalian ini berpikir bahwa aku cuma punya uang, aku cari aja orang yang punya keterampilan, lalu aku memperkerjakan dia di bisnis aku. No. Kalau kalian mau sukses dalam bisnis, kalian yang pertama kali harus melihat kalian bisa apa dalam bisnis, lalu kalian bisa menciptakan formula-formula untuk mengembangkan bisnis kalian dan memperkerjakan orang untuk bekerja di bisnis.
Oke, yang keempat, ketika kalian mulai gagal berbisnis, jangan sampai kalian ini ingin mencoba bisnis lain, ganti lain dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau bisnis kalian itu memang ada kemajuan, mungkin dalam 1 tahun ada kemajuan 3 kali, jangan berhenti pada bisnis tersebut, karena itu adalah pasang surutnya bisnis dan kalian harus menciptakan motivasi. Ini adalah tips langkah untuk konsistensi pada bisnis. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit gonta-ganti bisnis, padahal bisnis kalian itu sebenarnya mulai ada kemajuan. Kecuali kalau dalam 1 tahun bisnis kalian itu benar-benar rugi sampai 1 tahun berturut-turut, kalian boleh berganti bisnis. Kelima, usahakan ketika kalian ingin menjadi seorang pebisnis, jangan sampai punya hutang ya, jangan sampai punya tanggungan atau kartu kredit. Kalau misalkan anak istri itu tidak termasuk yang aku bicarakan di sini ya, yang aku bicarakan adalah hutang ke saudara, hutang ke kartu kredit, hutang online, atau hutang cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Kalian harus pikirkan itu. Kalau kalian sudah terbebas dari hutang atau tidak ada tanggungan sama sekali soal hutang atau cicilan, kalian akan dengan bisa konsisten untuk menjalankan bisnis. Apalagi ini untuk yang pemula, seorang mantan karyawan yang ingin memulai bisnis baru. Yang keenam, tips yang terakhir adalah kalian harus bisa mengikuti era zaman sekarang. Sekarang ini zamannya promosi serba digital, serba online. Entah mau promosi aja, entah mau langsung jualan, itu juga bisa online. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk memanfaatkan situasi seperti ini. Kalau kalian mau sukses dalam berbisnis, bisnis itu nggak bisa dijadikan sambilan, guys. Jadi bisnis itu adalah konsistensi. Bisnis itu adalah pekerjaan utama. Jadi kalau misalkan kalian ingin ingin sukses di bisnis, padahal kalian adalah masih statusnya sebagai karyawan, kalian tidak akan bisa fokus dan bisnis kalian itu tidak akan bisa sukses 100%. Tapi kalau kalian sudah benar-benar niat untuk berbisnis dan kalian ini sudah resign dari pekerjaan kalian ingin fokus berbisnis, insya Allah semua itu akan ada jalan. Jadi jangan sampai kalian patah semangat dan kalian ingin berbisnis, kalian harus punya mental pengusaha. Jangan ingin berbisnis tapi masih bermental karyawan. Nah, itu dia 6 tips untuk para kalian yang ingin resign dari pekerjaan kalian dan ingin memulai bisnis baru. Jangan patah semangat, jangan bermental menciut. Yuk kembangkan bisnis kalian dan stop mengeluh. Oke, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe. Bye-bye.